Ya silakan abang, ada yang mau ditanyakan? Itu dari mana tuh Tuhan Yesus menyembah Yesus dari? Coba saya Mekana, saya mau lihat Lukas pasal 6 ayat 12. Nggak ada Tuhan Yesus menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang harus disembah. Iya. Lukas berapa? Pasal 6 ayat 12 itu kan menjelaskan bahwa Yesus datang ke gunung mengumpulkan para nabi. Di situ dia berdoa, berdoanya sama Allah. Berarti Yesus itu bukan Tuhan. Lah di mana Tuhan menyatakan dia bukan Tuhan? Itu saya baca di situ Lukas pasal 6 ayat 12. Di mana di situ Tuhan Yesus bukan Tuhan? Dia kan berdoa, meminta doa sama Allah di situ. Dia di situ meminta. Di mana di situ meminta? Coba bacakan dulu dah. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Elohim. Di mana di situ meminta? Coba lihat itunya. Bukan Elohim, itu Allah dia tulisannya. Kan artinya gitu. Itu kan terjemahan. Kalau dalam bahasa aslinya kan Theos. Nih. Terjemahan. Ya iyalah. Nih ya. Dan terjadilah pada waktu itu dia keluar ke bukit untuk berdoa dan dia melewatkan semalam penuh dalam doa kepada Elohim. Di mana di sini Tuhan meminta? Karena nggak usah heran saudaraku. Siapa? Ya? Kalau bahasa Elohim itu ya roh keilahian Tuhan itu sendiri. Elohim. Karena di Keluaran 34 ayat 5 dan 6 ya. Karena di Keluaran 34 ayat 5 nggak usah heran kalau Yahweh datang ke dunia, dia berseru kepada Yahweh yang ada di surga. Ini karena ada juga ayatnya ya. Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Terima kasih Adi yang cakap dan manis, terima kasih. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana ya. Lalu berseru dalam nama Yahweh. Dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru, Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih serta setianya. Jadi nggak usah heran ketika Elohim datang ke dunia, dia berseru kepada Elohim yang ada di surga, bukan berarti banyak Elohim. Jadi Tuhan Yesus itu berseru kepada siapa? Roh Elohim yang ada di surga itu, rohnya itu sendiri. Karena roh Tuhan Yesus itu maha hadir ya. Ketika roh Elohim berkenosis, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia selama 33 tahun ya. Roh Tuhan Yesus, roh Elohim yang maha kuasa itu nggak pernah kosong di surga. Ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan. Makanya orang Yahudi tidak heran, tidak bimbang, tidak ragu. Memang Yahweh Elohim yang pernah datang ke dunia itu berseru kepada Elohim yang ada di surga. Bukan berarti Elohim jadi banyak atau Tuhan jadi banyak, tidak. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa dalam keadaannya sebagai Mesias ya, dia berdoa kepada Elohim yang ada di surga. Itu roh keilahiannya sendiri. Lagipun Tuhan Yesus memberikan kita teladan bahwa kita harus tekun berdoa seperti Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku. Ya, Tuhan Yesus itu memberikan teladan supaya kita tekun berdoa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Masa Tuhan berdoa. Makanya teladan yang sempurna itu hanya Tuhan Yesus. Berdoa itu bukan meminta. Ya, makanya kalian itu Tuhan Yesus itu berdoa bukan meminta-minta. Kalau bukan meminta, ngapain dia berdoa? Dia kan Tuhan. Kalau memang di mana di situ Tuhan Yesus meminta? Arti berdoa dalam iman kalian apa? Arti berdoa itu berkomunikasi. 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 Berkata-kata. Ngapain Tuhan Yesus meminta? Orang dia Tuhan yang maha kuasa kok. Dia yang menciptakan roti dan ikan dimakan 5.000 orang laki-laki. Dia yang menciptakan mata yang baru bagi orang buta. Dia yang mengabulkan doa-doa umat manusia. Ngapain dia meminta? Ya. Wahyu 3 ayat 14 dia sang amin. Yohanes 14 ayat 14 Tuhan berfirman, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Ngapain Tuhan harus meminta? Dan kamu tahu nggak? Ketika
ada tertulis dalam Alkitab, orang buta meminta kepada Tuhan Yesus, ya. Sembuhkanlah mata kami. Lukas 19. Tuhan Yesus langsung kabulkan. Ya. Di Lukas Di Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Ketika ada orang buta 2 orang, ya. Ketika ada orang buta meminta kepada Tuhan Yesus agar dia disembuhkan, agar dia bisa melihat, langsung dikabulkan Tuhan Yesus. Mereka memohon kepada Tuhan Yesus agar matanya bisa melihat. Padahal buta sejak lahir, Yohanes 9. Ya, Lukas 18, buta sejak lahir, disembuhkan Tuhan Yesus bisa melihat. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu maha kuasa, tempat meminta segala sesuatu. Terima kasih Enda, terima kasih. Nah, begitu saudaraku ya. Itulah kenapa orang cerdas itu menyembah Tuhan yang sejati yang namanya Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara ya, jangan bimbang, jangan ragu jikalau kamu itu dalam pergumulan yang berat. Tuhan berfirman, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Oke Mas, semangat. Kita ganti dulu sama yang lain ya. Tuhan Yesus mengasihimu abang.